Sudah masuk semua kelas A temannya? Ini 121. A berapa? 45 ya? Apa salah lagi Izin saya menjawab nilainya? 44, Ibu. 44, yang B? Izin menjawab Ibu 42. 86, yang RKI 40? Izin menjawab Ibu, RKI 40 orang, Bu. 40 berarti 122 ya. Kurang 1 orang siapa nih? Yang belum datang? Coba dicek kelas siapa, sehat atau tidak, dan seterusnya. Si Pen sudah ngecek, si Pen atau ketua kelas? Siapa temannya yang belum? Izin Ibu, dari kelas A masih 2 orang lagi yang belum Zoom, Ibu, yang belum masuk. Lagi di wara-warain dulu, Ibu. Terima kasih. 126 ya, bukan 122. 126 berarti masih 6 orang lagi ya. Kelas B? Sebentar ya Ibu, sedang dicek sama si Pen untuk di Zoom-nya. Oke, RKI. RKI temannya 40 cukup. Izin menjawab, Ibu. Untuk Ya. RKI sepertinya sudah, Ibu. Ya, berarti tinggal B sama A ya, yang reguler nih ya. Oke, kita tunggu 5 orang lagi nih. Ini 122 berarti 5 orang lagi. Ya, saya mulai saja ya. Kita akan bahas sedikit. Kok kenapa laptop aku? Kelihatan sudah? Izin menjawab sudah Ibu. Oke, jelas ya. Baiklah, kita akan bahas mengenai nursing advocacy. Ini sebenarnya nyambung dengan materi yang waktu itu disampaikan oleh temannya, presentasi temannya. Ya, lanjutan dari itu. Makanya Anda semua harus paham apa itu malpraktek, apa itu negligence. Negligence itu sama dengan kelalaian. Yang seperti apa itu malpraktek, seperti apa negligence, karena nyambungnya akan ke sini. Dan sampai nanti ada penyelesaian masalah etik. Karena kedua hal tadi bisa menimbulkan masalah etik untuk pasien. Ya. Kita sudah ketahui bersama bahwa di dalam kehidupan sehari-hari atau pada pada pelayanan kesehatan itu akan selalu ada human's error, ya. Ada kekurangan dari manusia, kekurangan dari tenaga-tenaga kesehatan, apapun penyebabnya, dan hal itu bisa menyebabkan masalah untuk pasien. Baik itu masalahnya etik atau masalahnya bukan etik, ya. Dan sekarang dengan peningkatnya kesadaran masyarakat, kesadaran orang-orang tentang pelayanan kesehatan yang berkualitas, kemudian adanya peraturan-peraturan perlindungan konsumen, adanya peraturan-peraturan undang-undang kesehatan, undang-undang keperawatan, hak dan kewajiban dari pasien dan seterusnya, mereka tuh sudah mulai sadar, masyarakat itu sudah mulai sadar, sudah mulai tahu hak mereka apa, kewajiban dari tenaga kesehatan, kewajiban dari rumah sakit, kewajiban pemerintah seperti apa, ya. Nah, untuk menselaraskan hal ini, tentunya untuk meningkatkan kualitas juga, maka pelayanan kesehatan harus memberikan pelayanan yang berkualitas. Dan salah satu aspek yang akan berpengaruh atau akan mendukung pelayanan yang berkualitas itu di dalam keperawatan, salah satunya adalah bagaimana terlaksananya pelayanan keperawatan sesuai dengan etik keperawatan. Ya, dengan adanya kondisi-kondisi ini maka kita harus tahu, terutama Anda di level nurse, itu harus tahu bagaimana melakukan advokasi. Advokasi artinya kita menjadi penasehat, kita menjadi konselor juga untuk pasien. Ya.
Kemudian kita lihat beberapa hal yang harus atau yang berkaitan dengan advokasi ini adalah antara lain tanggung jawab, tanggung gugat. Kita harus tahu persis tanggung gugat kita apa, tanggung jawab kita apa, hak pasien apa, bagaimana perlindungan terhadap pasien, apa kewajiban kita, kemudian bagaimana standar pelayanan keperawatan dan seterusnya. Ya, Anda sudah pelajari ini di materi-materi awal tentang etika. Advokasi, ini saya pakai bahasa Indonesia saja ya. Advokasi adalah, ini paling gampang, advokasi ini adalah kita memberikan bantuan atau layanan yang sifatnya konseling atau membantu orang menyelesaikan masalahnya. Bukan kita yang menyelesaikan masalah, tapi kita kasih jalan how to solve the problem. Ya, bagaimana keputusannya, penyelesaiannya seperti apa, itu tergantung pada pasiennya. Kita hanya memberikan saran atau masukan atau pengetahuan bagaimana menyelesaikan masalah tersebut. Jadi advokasi ini adalah, ini beberapa pengertian yang berkaitan dengan advokasi, bagaimana upaya kita untuk mendapatkan atau mendapatkan perhatian dari para pengambil kebijakan, dari pemerintah, dari siapapun yang kita tuju terhadap masalah atau isu yang sedang berlangsung terutama di area kita. Ini kalau advokasi umum ya, bukan hanya advokasi ke pasien tapi advokasi secara umum. Jadi ketika nanti Anda berada pada satu posisi, di satu rumah sakit kah, di satu pendidikan kah, atau di satu perkantoran, itu ada upaya-upaya dari manajemen itu yang namanya advokasi. Ya, bagaimana membuat para pengambil kebijakan, para orang-orang penting yang berkaitan dengan area kerja kita itu memperhatikan masalah-masalah kita dan membantu menyelesaikan masalah, itu juga advokasi. Kemudian pengertian kedua, dukungan terhadap suatu permasalahan atau mengajak pihak lain terkait lainnya untuk mendukung penyelesaian masalah tersebut. Ya, sama ini. Yang pertama dan kedua ini adalah senada. Kemudian upaya itu harusnya membuat terencana, ya, jadi bukan dadakan. Misalkan saja kebetulan sekarang undang-undang keperawatan ini kan sudah goal ya, sudah punya. Kalau dulu sebelum undang-undang keperawatan disahkan tahun 2018, kita mulai dari tahun 2010, 2008 bahkan itu sudah mulai. Butuh waktu 10 tahun untuk menggolkan undang-undang keperawatan. Itu juga ada advokasinya. Sampai ke level presiden saat itu. Tapi memang belum berhasil, ya. Zaman Presiden SBY sudah sampai advokasinya dari Ketua PPNI sampai ke sana ke Wapres Pak Budiono dan seterusnya. Tapi memang belum berhasil. Berhasilnya baru 2018 kemarin. Ya. Kemudian penyampaian informasi berupa ide, gagasan, konsep dan seterusnya kepada stakeholder supaya mereka mau berkontribusi dan seterusnya, ini juga termasuk advokasi. Program komunikasi, kemudian usaha mempengaruhi kebijakan, ini advokasi secara umum, ya. Ada khusus advokasi yang memang sifatnya dilakukan khusus ke pasien oleh perawat sebagai seorang pelaksana keperawatan. Kalau ini perawat-perawat yang berada pada tingkat politisi, ya, tingkat pengambil kebijakan di pemerintahan dan seterusnya. Secara umum advokasi itu ditujukan untuk komitmen politik, untuk dukungan kebijakan, policy support, untuk social acceptance, dan untuk sistem support. Ini semua berkaitan dengan advokasi secara umum yang tadi saya bilang. Ya. Tetapi dukungan sistem ini bisa menjadi bentuknya ini adalah advokasi ke pasien. Selain yang sifatnya pelaksanaan satu kebijakan. Ya. Kenapa advokasi itu bisa dilakukan untuk political commitment? Karena dari advokasi ke arah lahirnya kebijakan-kebijakan tadi bisa keluar peraturan-peraturan yang berkaitan dengan kesehatan atau keperawatan. Salah satunya adalah undang-undang keperawatan yang kita punya. Mungkin berikutnya akan ada lagi ya yang berkaitan dengan keperawatan yang baik itu perawatnya, baik itu pelayanan keperawatannya, baik itu pasiennya. Itu. Kemudian tujuan yang kedua adalah untuk mendukung kebijakan yang sudah ada. Jadi sudah dimunculkan, sudah dilahirkan undang-undang keperawatan, bagaimana dokter, bidan, kemudian rumah sakit, kemudian puskesmas ini menjalankan undang-undang ini tentunya tidak bisa
begitu dikeluarkan mereka langsung patuh, nggak bisa. Ya, perlu policy support, perlu dukungan kebijakan lain supaya aturan-aturan yang ada di Undang-Undang Keperawatan tadi bisa diterima oleh orang banyak, oleh orang kesehatan maupun non kesehatan, dan dipakai di bidang hukum sebagai landasan pengambilan kebijakan secara hukum. Misalnya ketika salah satu perawat atau orang lain itu melakukan tindakan yang tidak sesuai dengan Undang-Undang Keperawatan, maka akan dihukum dengan menggunakan Undang-Undang Keperawatan sebagai salah satu dasar pengambil hukumannya. Bahwa ini tindakan yang dilakukan dengan mengusir seorang nakes dari rumah kosnya karena dia bekerja di area atau bekerja di ruangan COVID, itu sudah melanggar Undang-Undang Keperawatan nomor sekian-sekian-sekian dan bisa dihukum sekian-sekian-sekian gitu. Itu artinya undang-undang yang dipakai itu sudah mendapat dukungan kebijakan dari orang yang non keperawatan atau non kesehatan. Kemudian bagaimana orang lain bisa menerima atau social acceptance ini juga harus melakukan advokasi. Advokasi terhadap pihak-pihak lain terkait yang berkaitan dengan unsur-unsur sosial atau tatanan sosial di masyarakat. Kita sosialisasikan program secara terus-menerus. Ini contohnya seperti COVID, ya. COVID awalnya areanya Kementerian Kesehatan. Kemudian ikut Kementerian Luar Negeri. Kenapa Kementerian Luar Negeri bisa ikut? Karena menghadirkan vaksin, mendatangkan vaksin itu butuh orang di Kementerian Luar Negeri. Ternyata untuk beli vaksin butuh uang yang cukup sehingga BUMN itu juga ikut menyimbang. Ya, kementerian yang berkaitan dengan BUMN, modal dan seterusnya itu ikut. Kementerian Keuangan ikut karena butuh dana tambahan. Ternyata nggak cukup, ada kementerian lain. Sekarang ABRI polisi turun di vaksin, ya nggak? Anda lihat nggak fenomenanya? ABRI polisi turun di mana-mana, serbu vaksin gitu kan istilahnya mereka. Jadi levelnya itu sudah tidak pada Kementerian Kesehatan lagi, tapi semua. Itu tentunya dengan adanya advokasi dari Kementerian Kesehatan terhadap Presiden dan seterusnya, sehingga program supaya ini rata diterima. Kemudian yang terakhir adalah sistem support. Supaya program ini berjalan baik, maka ada sistem yang harus terus-menerus melakukan atau menjalankan program tersebut. Ya, sekarang sudah ada Peduli Lindungi. Peduli Lindungi itu kan punyanya Kementerian Menkominfo gitu. Berkaitan dengan vaksin, maka muncul Peduli Lindungi dan seterusnya. Dan ini berlaku di semua tempat, mau masuk mall, mau masuk rumah kantor, mau masuk bandara, mau masuk terminal dan seterusnya, itu harus menunjukkan Peduli Lindungi, sertifikat kita ada di situ yang menandakan bahwa data kita masuk di situ. Nah, itu bentuk sistem support terhadap satu kebijakan yang muncul, ya. Kemudian di dalam pelayanan keperawatan juga ada yang namanya advokasi. Kalau tadi umum, ya ini khusus di pelayanan keperawatan yang ada di rumah sakit, itu juga ada advokasi. Bahwa ada upaya-upaya sistematik dan terorganisir di dalam rumah sakit untuk mendukung atau menggalang dukungan terhadap adanya pelayanan keperawatan. Jadi ini dilakukan oleh kepala bidang, oleh kepala ruangan, dan seterusnya, supaya kebutuhan-kebutuhan pelayanan keperawatan yang di rumah sakit itu didukung oleh direktur utama, didukung oleh kepala-kepala yang lain, supaya tercipta pelayanan keperawatan yang sesuai dengan yang seharusnya. Nah, diharapkan akan terjadi perubahan pada kebijakan, kemudian perubahan pada pelaksanaan, kemudian para pengambil keputusan itu juga akan mendukung bagaimana pelayanan keperawatan yang terus-menerus akan berubah sesuai dengan perubahan zaman, sesuai dengan perkembangan di profesi. Ya. Kemudian turun lagi bagaimana advokasi pasien. Ini lebih kecil daripada kedua definisi advokasi di atas. Advokasi pasien ini adalah proses bagaimana perawat mengadvokasi pasien, mendukung, mempromosikan kepentingan pasien di depan nakes lain atau di depan pasien dan keluarganya. Jadi advokasi pasien ini adalah komitmen profesional dari keperawatan, komitmen profesional perawat, bagaimana kita melindungi
hak pasien. Karena pasien itu punya hak. Selain di hak asasi manusia, hak sebagai pasien, kewajiban dia sebagai pasien, kemudian kewajiban kita terhadap pasien. Nah, hal-hal itu mendasari perlunya advokasi terhadap pasien. Bagaimana pasien itu terlindungi dari bahaya, baik itu bahaya fisik maupun bahaya psikologis. Anda juga sudah belajar bagaimana patient safety, itu kan salah satu bentuk yang harus diterapkan dan membutuhkan advokasi, ya, agar pelayanan keperawatan atau asuhan keperawatan yang kita berikan berkualitas. Berkualitas artinya sesuai dengan standar, kemudian pasien dan perawat terlindungi, hasilnya sesuai dengan yang diharapkan, kemudian terlihat ada perkembangan dan seterusnya dan seterusnya. Ya, prinsipnya advokasi pasien itu adalah membantu agar pasien itu diperlakukan secara manusiawi. Jangan dianggap pasien itu karena dia bukan orang kesehatan, udah dia nggak tahu ini, nggak apa-apa, udah sedikit ini kekurangannya. Nggak seperti itu, gitu ya. Bagaimana pasien itu diperlakukan secara manusiawi, bagaimana dia diperlakukan dengan baik, kebutuhannya terpenuhi, terutama yang banyak terjadi adalah biasanya pada pasien-pasien yang tidak sadar. Sehingga ketika kita harus mengambil keputusan, perawat bisa menjadi spokesperson untuk pasien tersebut. Ini adalah definisi yang lebih kecil yang terjadi antara pasien dan perawat. Jadi bagaimana bagaimana atau pentingnya advokasi pada pasien tersebut. Advokasi di dalam keperawatan adalah proses di mana perawat secara objektif memberikan informasi yang dibutuhkan klien. Sehingga untuk bisa melakukan ini, perawat harus punya pengetahuan yang cukup bagaimana melaksanakan pelayanan keperawatan, pengetahuan yang cukup tentang ilmu-ilmu keperawatan, pengetahuan yang cukup tentang penyakit, tentang proses keperawatan, dan seterusnya. Sehingga kita bisa memberikan advokasi ke pasien. Bapak itu sakitnya TBC. Hanya TBC-nya saja, Bapak bisa berjalan ke sana ke sini, Bapak bisa makan sendiri dan seterusnya. Tidak seharusnya Bapak tiduran saja, misalnya. Iya, karena saya diminta keluarga saya tidur, nanti kalau jalan kemana-mana saya gampang batuk. Oke, sekarang kita lihat. Coba berjemur, siapa tahu dengan berjemur batuknya berkurang. Coba Bapak jalan 1 langkah, 2 langkah. Karena diam saja di tempat tidur bukan berarti akan tambah baik penyakitnya, bisa nambah. Karena pneumonia sangat mudah menyerang orang-orang yang tidak bergerak sama sekali. Kita melindungi pasien. Ya. Kalau keluarganya menganggap nanti pasiennya capek, jadi penyakitnya nggak sembuh-sembuh, sebenarnya bukan ke situ. Pengetahuan itu yang harus diluruskan. Ya, itu salah satu bentuk advokasi kita ke pasien. Jadi berikan informasi supaya pasien dan keluarga itu bisa mengambil keputusan sesuai dengan pemahaman mereka. Makanya yakinkan yang kita berikan itu memang ya benar-benar mereka pahami dan bahasa kita bisa dipahami oleh pasien dan keluarga. Ya. Perawat menjadi penghubung antara klien dan tim kesehatan lain. Di dalam advokasi iya. Ketika nanti ada presentasi tentang satu kasus dan kita tahu bahwa penyelesaiannya itu kurang pas, baik secara etik maupun penyelesaian yang, kalau dengan cara itu pasien bisa sembuh lebih lama, lukanya bisa sembuh lebih lama. Ada cara yang lebih baik supaya lukanya bisa sembuh lebih cepat. Kalau pasien lukanya sembuh lebih cepat, dia lebih cepat pulang. Tapi ada rumah sakit tertentu yang kalau cepat pulang nanti income rumah sakit jadi berkurang. Makin lama pasien kan makin banyak dia bayar, walaupun yang bayar BPJS kan tetap rumah sakit dibayar. Ada rumah sakit nakal seperti itu yang memperpanjang lama rawat gitu untuk mengambil keuntungan sendiri. Nah, kita hadir di situ sebagai advokator. Tidak meminta pasiennya untuk demo, tapi kita berikan pengertian bahwa kalau makin cepat sembuh, makin ini, dan seterusnya. Gitu ya. Kemudian bagaimana kita membela kepentingan klien dan membantu memahami semua informasi dan upaya kesehatan yang diberikan kepada pasien, termasuk pendekatan tradisional. Pendekatan tradisional itu biasanya lewat antar manusia. Bagaimana kita mendekati pasien, mulai dari pasien sama budayanya misalnya. Ternyata pasien kesukanya apa, kita melakukan pasien
mendekati pasien dengan melakukan atau memenuhi apa yang disukai oleh pasien tersebut, misalnya, ya. Tapi yang penting bagaimana pasien ini safe dan dia tahu kenapa dia harus dilakukan itu, kenapa pasien mengambil keputusan itu dia harus tahu, ya. Kemudian yang namanya nursing advocacy ini adalah tindakan melindungi pasien atau masyarakat terhadap pelayanan kesehatan dan keselamatan selama praktek, terutama bila ada praktek yang tidak sah dan tidak kompeten. Ya, misalnya Anda S1 sudah punya kewenangan untuk memberikan terapi invasif. Terapi invasif itu bisa menyuntik, bisa memasang kateter, bisa memasang NGT misalnya. Ya, itu kan sudah sesuai dengan kewenangan kita. Tapi dia belum pernah sama sekali masang NGT, sudah kompeten atau belum? Kita tahu bahwa itu perawat baru dan belum pernah punya pengalaman masang NGT langsung, masih baru fresh graduate, diminta untuk memasang NGT pada pasien yang kritis misalnya karena dia baru menjadi pegawai di situ. Nah, kita sebagai orang yang lama di situ boleh memberikan advokasi kepada kepala ruangan atau orang perawat lain atau dokter yang menyuruh. Bukan berarti menjelekkan orang tadi, tetapi menyampaikan usulan. Bagaimana bila dia menjadi asisten dulu, yang melakukan adalah yang sudah pengalaman atau berbagi, ya. Pada bagian apa dia boleh melakukan, pada bagian apa perawat senior yang boleh melakukan. Karena kalau tidak diberikan kesempatan juga dia tidak akan pernah. Atau kasusnya, kita lihat kasusnya. Pada kasus yang lebih safe, dia boleh melakukan tindakan pemasangan NGT. Ini kebetulan kasusnya kasus kritis. Salah, berhenti napas, berkaitan dengan meninggal. Kalau sudah meninggal nanti larinya malpraktek, bukan lagi kelalaian. Ya, karena mengakibatkan kematian misalnya. Nah, hal-hal seperti itu bisa menjadi topik kita atau menjadi bahan pada saat kita melakukan advokasi. Tentunya harus tahu dulu ya, aturannya dan seterusnya. Kemudian advokasi itu adalah dukungan aktif terhadap setiap hal yang memiliki penyebab atau dampak penting. Jadi bagaimana kita mendukung secara aktif, bagaimana kita terlibat aktif dalam menjaga pasien safety, menjaga keselamatan praktek, keamanan praktek, baik itu untuk pasien ataupun untuk perawatnya sendiri ataupun untuk rumah sakit. Dan nursing advocacy itu merupakan dasar filsafat dan ideal keperawatan yang melibatkan perawat secara aktif kepada individu yang secara bebas menentukan nasibnya sendiri. Ini salah satu definisi ya. Jadi sekali lagi, di dalam advokasi yang menentukan bukan perawat, tetapi pasiennya atau kliennya. Kita hanya memberikan masukan, memberikan arahan, memberitahukan dampak-dampak dari keputusan yang akan diambil, dampak-dampak dari tindakan yang akan dilakukan. Nah, keputusan mau apa enggak itu terserah pasien, itu namanya advokasi. Ya. Bagaimana kita melakukan proses advokasi? Pertama, seleksi pasien. Yakin bahwa pasien memerlukan bantuan dari kita. Jangan sampai nanti pasien mengatakan ini sok-sok tahuan perawatnya ngasih tahu padahal saya udah lebih tahu gitu. Hati-hati ya. Lihat pasien butuh bantuan atau tidak. Tanyakan dia paham betul dengan keputusan yang mau diambil atau tidak. Dia paham betul tindakan yang mau dilakukan terhadap dia atau tidak. Kemudian tentukan kenapa dia harus dibantu. Apakah dia tidak tahu ya tadi, ataukah dia tidak punya pendukung keluarga di situ, ataukah memang kita tahu bahwa tindakan itu membahayakan untuk pasien sehingga dia harus kalau enggak nanti keselamatannya terancam. Nah, itu kita tentukan dulu ya. Kemudian sesudah pasien mengambil tindakan bahwa kita mendukung apapun keputusan pasien, kita dampingi. Ketika pasien menerima pelayanan tersebut atau ketika dilakukan tindakan. Kemudian yakinkan juga kepada pasien dan keluarga bahwa pengobatan, tindakan, prosedur yang dilakukan itu adalah safe untuk pasien dan semata-mata untuk menyelamatkan nyawa pasien. Ketika terjadi hal yang tidak diinginkan padahal kita sudah merencanakan. Perencanaan tindakan itu sudah disusun serapi mungkin yang di atas kertas itu sudah tidak akan mungkin pasiennya mengalami kecelakaan atau mengalami gangguan tambahan. Tapi ternyata pada kenyataannya terjadi sesuatu itu karena Tuhan misalnya, karena Allah ya. Nah itu kita kembali yakinkan ke pasien maupun keluarga bahwa persiapannya udah oke loh, perencanaannya udah matang.
Mari kita juga berdoa supaya nanti prosesnya lancar. Kalaupun nanti terjadi yang tidak lancar berarti bukan kita, tapi error. Error di mana nggak tahu, itu yang nanti dicari. Ya, human errornya karena lalai atau karena memang di luar kuasa force major. Force major itu adalah di luar kuasa kita gitu. Ya. Kemudian cek apakah pasien itu tahu atau tidak apa yang akan dilakukan. Kemudian peran kita, peran perawat sebagai advokat bisa sebagai mentor, bisa sebagai role model, bisa sebagai advisor, bisa sebagai sources, ya sumber, bisa sebagai coach, tergantung pada kasusnya. Kalau sebagai mentor, biasanya kita melakukan tindakan-tindakan yang sifatnya anticipatory guidance. Anticipatory guidance itu adalah tindakan yang bisa diantisipasi akan terjadi seperti apa. Misalnya gini, pasien itu akan dioperasi jantung. Jantung kan berarti buka dada, ya. Dipotong itu rusuknya dibagi 2 supaya tangan dokternya bisa masuk memperbaiki kondisi jantung misalnya. Nah, kalau sudah operasi jantung kan sudah pasti akan terjadi nyeri pada dadanya, kemudian akan terjadi kelelahan, mudah lelah saat beraktivitas, kemudian nyerinya ini bisa hilang dalam waktu 2-3 minggu dan seterusnya. Jadi kita sudah antisipasi tuh apa-apa yang akan terjadi kalau nanti pasiennya ini dilakukan tindakan tadi. Nah, itu kalau kita beritakan itu ke pasien berarti kita melakukan tindakan anticipatory guidance. Jadi melakukan bimbingan, melakukan tindakan untuk mengantisipasi apa yang akan terjadi. Jadi supaya nanti tidak terlalu sakit banget, sekarang latihan tarik napas dalam supaya nanti kalau batuk, walaupun itu bekas operasi tapi nyerinya nggak terlalu nyeri banget gitu misalnya. Ya, itu anticipatory guidance. Kemudian sebagai advisor kita jadi role model, kita jadi contoh. Perilaku kita itu menjadi contoh pasien. Itu juga termasuk salah satu advisor. Karena pada saat kita melakukan advokasi, bahasa tubuh kita itu bahasa tubuh yang membuat pasien nyaman dan tunjukkan bahwa memang kita peduli sama pasien. Jadi pasien juga akan belajar ternyata perawat juga serius bicara dengan saya mengenai hal ini misalnya, ya. Sebagai advisor kita memberikan informasi tambahan supaya pasien tidak ragu-ragu mengambil keputusan dan supaya tahu, oh seperti ini loh jelas permasalahannya, ya. Kolaborasi dan referral resources itu kita bisa bertindak sebagai orang yang paham atau bisa melakukan kolaborasi. Kalau gitu nanti saya ngomong dulu deh sama dokter ininya ya, sama dokter psikiaternya misalnya, atau saya nanti coba hubungi psikologinya dulu supaya ibu tidak terlalu cemas, tidak terlalu stres untuk operasi 2 hari lagi misalnya. Berarti kita yang kolaborasi. Kita yang cari orang-orang yang qualified untuk membantu pasien. Atau tenaga kesehatan lain misalnya, oh ada perawat jiwa, ini pasiennya stres, perawat jiwa. Oh ini pasiennya nggak bisa makan, perawat KMB misalnya. Ya kayak seperti itu. Kemudian kita juga bisa menjadi coach. Coach itu kayak pelatih. Memberikan dukungan terus-menerus yang tanpa henti terhadap pasien dan pada saat pasien sudah mengambil keputusan, kita dukung bahwa itulah keputusan terbaik buat dia. Kita bisa menjadi partner, kita bisa menjadi teman diskusi pasien untuk memutuskan tindakan yang terbaik buat dia untuk keputusan-keputusan yang akan dibuat oleh pasien. Ini adalah beberapa peran perawat sebagai advocator. Ya, ini tadi sama. Bagaimana proses advokasi? Pertama kenali masalahnya, kemudian faktor-faktor yang berkaitan apa aja, kemudian perjelas permasalahannya supaya pasien tahu persis itu adalah masalahnya. Kemudian kita bikin rencana bagaimana menyelesaikannya. Apakah sendiri, apakah melibatkan orang lain, kemudian kita laksanakan. Sesudah kita laksanakan, kemudian kita dokumentasikan apa yang kita lakukan tadi, ya. Nah, ini hal yang perlu kita ingat adalah kita harus mendengarkan klien secara hati-hati, jangan sampai salah persepsi terhadap apa yang disampaikan oleh klien, pasien, ya. Kemudian kalau masalahnya seperti ini, kira-kira ke depannya akan seperti apa, itu juga harus kita antisipasi. Yaitu sikap atau perilaku yang harus dimiliki oleh perawat. Ini sama ya kayak tadi nih, sebetulnya proses advokasi dengan ini 1, 2, 3, 4 ya. Kemudian
Ini yang ingin saya soroti adalah yang di bawah ini. Ya. Bahwa untuk bisa melakukan advokasi, kita harus yakin bahwa kita punya kemampuan-kemampuan apa? Kemampuan komunikasi itu nomor 1. Karena komunikasi jembatan untuk pasien atau orang lain bisa paham apa yang kita maksud dan bisa menyampaikan apa yang dimaksud oleh pasien ke orang lain. Jadi yakinkan, pastikan bahwa kita punya kemampuan komunikasi yang efektif. Ya. Kemudian kita juga orang terbuka. Terbuka itu artinya tidak kekeh pada pendapat sendiri. Tapi memang kita punya pengetahuan ini, kemudian ketika di-counter dengan pengetahuan orang lain, kita bisa meyakinkan, kita bisa menjustifikasi bahwa seperti ini. Tapi itu ilmu yang terbaru. Oke, kalau ilmu yang terbaru mari kita coba sama-sama cari. Karena bukan berarti yang sudah kita temukan itu adalah yang terbaik. Siapa tahu ilmu terbaru tadi adalah yang terbaik. Jadi kita terbuka itu mau menerima masukan, kemudian mau melakukan feedback, mau melakukan perbaikan, mau melakukan perubahan ketika harus melakukan perubahan. Itu adalah sifat terbuka. Kemudian lakukan feedback, ya. Selalu lakukan feedback, kemudian juga respect terhadap budaya pasien, keyakinan, ide-ide pasien yang berbeda. Jadi untuk keberhasilan dari tindakan advokasi yang kita lakukan ada 4 hal ini yang harus kita kuasai, yang harus kita punya supaya advokasi kita berhasil. Ya, ini adalah tahapannya sebenarnya sama dengan yang di atas. Udah selesai. Ya, itu kira-kira konsep yang berkaitan dengan advokasi. Bagaimana kita melakukan advokasi, melakukan bantuan, membuat orang lain menjadi paham. Kalau orang lain sudah paham, dia akan mengikuti apa yang seharusnya dilakukan. Bukan mengikuti kita, tapi apa yang harus dilakukan sesuai dengan ketentuan. Ya, kenapa nyambung? Karena sering kali terjadi human error tadi. Human error tadi bisa malpraktek, bisa kelalaian. Sehingga kita harus tahu apa-apa yang perlu diadvokasi oleh pasien dan kita harus paham mengapa pasien perlu diadvokasi. Oke, sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Ibu, izin memotong, suara Ibu terlalu kecil, Ibu. Tadi bukannya udah keras ya? Iya, tapi tadi saat Ibu menjelaskan agak kecil lagi, Bu. Loh, gimana ini? Padahal udah pakai. Jadi nggak kedengaran sama sekali dong? Yang bagian ini sih, Bu, yang nursing advocacy. Yang cuman itu aja, yang sebelumnya kedengaran tadi sempat mengecil aja tadi. Nurse advocator ini? Iya, Ibu. Iya, peran berarti ya? Iya, peran. Ini sekarang kedengaran suaranya? Terdengar, Ibu. Oke. Jadi saya ulang lagi ya, peran perawat sebagai advocator itu bisa sebagai mentor, bisa sebagai role model, bisa sebagai advisor, bisa sebagai sources, bisa juga sebagai coach. Kalau sebagai mentor itu kan artinya orang yang membantu ya, pembimbing, guiding gitu. Jadi kalau sebagai mentor yang bisa dilakukan oleh perawat adalah melakukan anticipatory guidance. Oh sebentar ya. Lakukan anticipatory guidance. Anticipatory guidance itu artinya kita mempersiapkan resiko yang akan terjadi ketika dilakukan satu tindakan. Contohnya contoh tadi kan operasi jantung ya. Operasi jantung itu bypass itu artinya dadanya dibuka, dibelah, kemudian tulang rusuknya itu dibelah supaya dipotong supaya bisa dibuka gitu. Kalau udah dibuka kan jantungnya ada di bawah tulang rusuk sehingga dokter akan bisa melakukan tindakan terhadap jantung tadi, perbaikan terhadap jantung. Nah, kalau dibelah gitu kan sudah pasti sakit. Kebayang kalau ketika kita batuk pasti yang bergerak dada, ketika bersin tertawa dan seterusnya yang bergerak dada. Berarti kalau dadanya habis dibelah akan terjadi sakit. Berarti setiap batuk, setiap bersin, setiap ketawa pasien yang pasca operasi jantung ini pasti akan kesakitan. Nah, itu dia harus tahu dulu sebelum operasi itu dilaksanakan. Itu namanya anticipatory guidance. Nanti habis operasi kalau ketawa jangan terlalu keras.
kalau batuk harus ditahan dulu dadanya pakai bantal. Kemudian jangan batuk sekuat tenaga. Batuknya beberapa kali keluarin pelan-pelan misalnya. Untuk mencegah nyerinya itu hebat. Karena nyeri di bagian dada itu biasanya nyerinya hebat, ya. Jadi itu harus dilakukan. Kemudian banyak minum supaya lehernya nggak kering. Kalau kering nanti memancing batuk misalnya. Kemudian udaranya juga nggak boleh AC-nya terlalu dingin misalnya. Karena nanti kalau terlalu dingin kering, batuk misalnya dan seterusnya. Berarti kita ajarkan tindakan-tindakan untuk mengantisipasi masalah-masalah yang bisa terjadi. Itu namanya anticipatory guidance. Ya, itu peran perawat sebagai advocator di situ supaya pasiennya safe. Ya, kemudian yang kedua perawat menjadi role model. Ketika kita bicaranya jujur, ya, sehingga pasien juga akan mengambil keputusannya lebih tepat. Kemudian kita tunjukkan walaupun pasien responnya seperti apa, kita tetap bisa menjaga emosi. Itu role model. Kemudian kita tunjukkan bahwa kita juga selalu mengambil keputusan-keputusan yang tepat berkaitan dengan kesehatan. Misalnya, maaf ya Pak, saya kayaknya lagi flu, sekarang saya tidak boleh merawat Bapak. Saya harus istirahat dulu di rumah misalnya. Atau saya harus tugasnya dipindah ke bagian lain karena saat ini kondisi saya sedang turun. Tunjukkan bahwa ketika kita mengambil keputusan pun kita menggunakan beberapa prinsip-prinsip yang kemarin kita ajarkan ke pasien gitu. Itu maksudnya sebagai role model, ya. Kemudian sebagai advisor, itu kita bisa memberikan informasi-informasi yang sifatnya menambah pengetahuan pasien. Supaya, balik lagi, supaya pengambilan keputusan pasien benar, tidak salah. Bagaimana info-info yang kita ambil, yang kita kasih ke pasien yang akurat, yang updating. Jangan info yang sudah sekian tahun yang lalu. Ya Pak, memang operasinya kayak gini, padahal operasi sekarang sudah beda. Ya, kalau Anda tahu operasi ginjal, batu ginjal sekarang tuh udah nggak buka ginjal lagi, udah nggak buka abdomen lagi, udah nggak diiris lagi itu perut yang bagian pinggang yang bagian abdomen. Hanya dengan memasukkan satu jarum ke dalam ginjalnya itu lewat belakang, yang jaraknya lebih dekat, permukaannya lebih dekat. Satu masuk ke dalam situ, kemudian dipecahin batunya kecil-kecil, terus diambilin lewat selang kecil tadi sampai habis, kemudian dijahit lagi. Ya, karena kalau robekannya kecil kan nggak perlu dijahit, sebetulnya di ginjal tuh nggak perlu dijahit, tapi yang perlu dijahit adalah yang di permukaan kulit, karena yang disobeknya 1 senti misalnya untuk masuk alat tadi. Itu sudah berbeda. Kalau zaman dulu kan ngambil batu ginjal, pinggangnya itu disayat kurang lebih 20 cm. Kelihatan dalamnya, kelihatan ginjalnya disayat lagi untuk ngeluarin. Itu kan resikonya tinggi. Sekarang sudah beda. Sudah ada tindakan. Nah, kita anjurkan pasien untuk memilih tindakan tadi. Kita kasih tahu seperti apa prosesnya, resikonya seperti apa, kemudahan dia apa, manfaatnya apa. Itu namanya educational information yang bisa kita berikan ke pasien. Kemudian kita juga bisa menjadi sources, kita menjadi sumber. Kita orang yang bisa melakukan kolaborasi dengan tenaga kesehatan lain atau dengan disiplin ilmu lain tentang pasien, dan kita juga bisa menjadi sumber bertanya bagi pasien. Itu peran kita juga di advocator. Kemudian sebagai coach itu kan pelatih ya. Nah, berarti kita bisa menjadi orang yang dipercaya pasien untuk mendukung dia. Walaupun mungkin keputusan pasien menurut kita tidak pas, tapi karena kita sudah menjadi advocator untuk pasien, kita mendukung apa yang dia putuskan. Tinggal kita bantu supaya tidak terlalu menyimpang. Walaupun pengambilannya agak ke tengah misalnya, oh ini kurang pas, harusnya keputusan yang ini yang diambil. Tapi itu adalah keputusan pasien sesuai dengan pertimbangan-pertimbangan dia. Tinggal kita usahakan supaya efeknya tidak terlalu berat. Atau resikonya tidak terlalu buruk untuk pasien. Itu namanya ongoing support. Jadi kita selalu mendukung pasien apapun yang diputuskan oleh pasien. Ini adalah proses advokasinya. Ya, sama dengan ini. Bagaimana mengenali masalah, kemudian kita perhitungkan yang mempermudah apa, ya, yang membuat pasien menjadi nyaman apa, siapa orang yang bisa membantu pasien mengambil keputusan gitu ya. Kemudian sekarang kita ngomong ini kondisi pasien lagi stabil atau kondisi pasien lagi ansietas atau lagi up and down kondisi fisiknya, itu juga harus dilihat.
ya. Kemudian apa ini? Ya. Kemudian perjelas masalahnya. Oh, ini masalahnya tentang apa? Oh, ini masalahnya tentang apanya gitu. Supaya pasien lebih mudah ngambil keputusan, jadi fokus, ya. Habis itu kita bikin rencana. Kira-kira mau ngomong sama siapa aja ya? Siapa yang bisa saya pengaruhi ya? Tenaga kesehatan mana yang bisa membantu pasien untuk lebih mengenali masalahnya dan seterusnya. Itu kita rencanakan baru kita laksanakan. Ya, habis itu kita catat apa yang sudah kita lakukan terhadap pasien tadi dan apa yang sudah diputuskan oleh pasien tadi supaya dokumentasinya jelas, tidak terjadi kelalaian atau malpraktek. Nah, kalau yang atas ini sama ya. Ini yang bawah ini adalah bagaimana kita bisa punya kemampuan yang baik. Jadi untuk menjadi advocator diantaranya adalah 4 hal ini. Punya kemampuan komunikasi, ya. Kalau kita ngomong orang paham atau kita bisa paham bagaimana maksud orang, ya nggak bingung sendiri sebenarnya maksudnya apa. Orang lain bisa nangkap, kita nggak nangkap, berarti kemampuan kita menangkap komunikasi orang kurang baik gitu. Kemudian kita punya sifat terbuka. Terbuka artinya apapun yang kita informasikan atau apapun yang kita putuskan itu bisa berubah setiap saat sesuai dengan situasi. Oh, ini ada yang terbaik, yang ini ada kasih masukan. Oh, ilmu yang updating tentang kateterisasi tuh seperti ini dengan tidak melakukan 1, 2, 3, 4 gitu. Sementara kita masih pakai yang old version. Nah, itu kita harus bisa lihat mana yang bermanfaat, mana yang menguntungkan untuk pasien ya. Kemudian feedback. Feedback itu mengevaluasi apa yang sudah kita lakukan dan bagusnya di mana. Yang kita lakukan adalah yang bagusnya, yang kurangnya jangan dilakukan lagi ya. Kemudian kita juga harus respect terhadap aspek-aspek yang dimiliki oleh pasien. Budaya, keyakinan, kemudian ide-ide. Ini pasien ini banyak ide, banyak ngomong, kritis, ada pasien yang cuek kan, nggak peduli, masa bodoh gitu. Nah, itu kita respect terhadap perubahan-perubahan, perbedaan-perbedaan yang ada di pasien tersebut. Ya. Ya, ini saja konsep mengenai advokasi ya. Ini konsep intinya. Konsep-konsep lain berkaitan dengan advokasi masih banyak, tapi saya ambil yang intinya saja yang penting Anda ketahui. Oke, sudah jelas? Sudah jelas apa yang saya sampaikan tentang advokasi? Suara Ibu, saya didengar? Ya. izin bertanya boleh tidak, Bu? Oh, boleh, silakan. Yang Sebelumnya mau bertanya langsung ya. izin memperkenalkan diri, saya Salsabila Sania Balkis dari kelas 1 ANARS. Izin Oke. bertanya Ibu, tadi kan di proses advokasi itu ada seleksi pasien ya Ibu. Nah, bagaimana kalau misalnya kita sebagai perawat itu yakin bahwa pasien itu membutuhkan bantuan. Namun kadang kan ada pasien yang suka malu gitu ya Bu, kadang menganggap bukan keluarganya gitu, suka malu. Nah, lalu bagaimana tanggapan kita sebagai perawat ini Bu? Terima kasih. Oke, good question. Ketika kita akan melakukan proses advokasi, kita harus seleksi. Yang diseleksi apa? Menurut Anda yang diseleksi apanya kalau kita mau melakukan bantuan terhadap pasien? Mungkin dilihat dari keadaan pasiennya tersebut, Ibu. Oke. Salah satunya adalah ini pasien punya keluarga apa enggak? Ya, yang kalau keluarganya enggak ada enggak yang bisa dihubungin? Kemudian kalau kita ngasih bantuan ke pasien ini, kira-kira hasilnya akan seperti yang diharapkan atau tidak? Misalnya, ini pasien sudah mati batang otak, ya. Jadi sudah terjadi fraktur pada leher yang membuat pusat nafasnya berhenti. Jadi kalau ventilatornya diberhentiin, pasiennya pasti meninggal gitu. Ini ekstrim saja, kasus ekstrim. Ya, kemudian kita mau melindungi pasien jangan sampai udah dah karena memang udah jelas meninggal, udah aja dicabut sekarang itu ventilator. Ngapain lama-lama ngabisin dananya pasien misalnya, dananya rumah sakit misalnya. Nah, kita harus bisa menjadi advokasi pada pasien tersebut. Kalau misalnya pasien itu dipertahankan, manfaatnya apa untuk pasien dan rumah sakit? Kalau pasien itu misalnya tidak dipertahankan, manfaatnya untuk pasien dan rumah sakit ada. Jangan lupa bahwa kematian itu
pasti berkaitan dengan hukum. Ada keluarga. Orang itu pasti punya keluarga, nggak mungkin. Kecuali memang dia udah sebatang kara dan kita sudah coba hubungin, nggak ada keluarga yang bisa menyambungkan dan seterusnya, ya kita anggap aja dia sebatang kara. Sehingga perawatlah yang menjadi keluarga untuk pasien. Kita bertindak sebagai keluarga pasien. Seandainya keluarga kita yang seperti itu, kira-kira respon kita seperti apa? Nah, itu namanya seleksi pasien. Ya lihat, oh ini penyakitnya seperti apa, oh ini yang gampang, oh ini mudah diatasi, penyakitnya kayak gini, itu seleksi pasien. Ya. Kemudian berikutnya baru kita tentukan kenapa pasien ini harus dibantu. Karena tadi dia nggak punya keluarga misalnya, oh ternyata dia nggak paham tentang operasi yang mau dijalankan misalnya. Sehingga kita harus tahu. Tapi kalau di keluarganya dia ada dokter, ada perawat, minta aja keluarganya yang menjelaskan tentang itu. Jangan kita perawat di ruangan. Ya itu contohnya. Kita tentukan, kita seleksi dulu pasien, kita tentukan kenapa dia harus dibantu. Habis itu kita dampingi pasien ketika membuat keputusan tadi. Mau ngomong ke dokternya, suster temenin saya ya. Misalnya, atau keluarganya aja Bu, saya nggak nyaman kalau keluarga saya nanti kalau ada dokter yang ngomong apa-apa, saya nggak ngerti, keluarga saya nggak bisa ngasih tahu saya harus bagaimana gitu. Nah kita nemenin ketika dokter, Pak nanti gini, itu maksudnya apa ya Dok? Kita boleh bantu menjelaskan. Boleh saya jelasin ya Dok, maksudnya karena pasiennya nggak ngerti. Gitu. Nah itu tindakan-tindakan yang merupakan advokasi pasien ke perawat ke pasien. Kira-kira seperti itu. Nyambung ya, Alsabila? Iya Bu, baik. Terima kasih. Oke, yuk. Any question? Ada lagi? Tentang advokasi? Mau raise hand atau mau langsung silakan. Kelihatan nggak raise hand di sini? Nggak kelihatan ya. Oke, sudah cukup tentang advokasi ini. Memang tidak banyak advokasi ini, tapi kira-kira seperti itu. Hingga besok pertemuan dengan terakhir apa masih dua kali lagi ya? Dua kali apa terakhir? Izin Ibu, masih ada 2 pertemuan sama yang hari Senin itu yang tinggal pertanyaan itu Ibu. Apa mau di hari ini Ibu sekalian diselesaikan? Enggak, maksudnya pertanyaan? Yang hari Senin kan Oh, yang kemarin pertanyaan-pertanyaan belum dijawab ya, semua. Oke, nggak usah, nanti saja pertemuan yang berikutnya karena sekaligus membahas solusi dilema etik, penyelesaian masalah etik, biar nyambung. Baik Ibu, terima kasih. Ya, oke, ada lagi? Sudah cukup jelas tentang advokasi ini? Jadi intinya advokasi itu adalah kita membantu pasien supaya dia bisa memutuskan yang terbaik untuk dirinya. Itu ada advokasi pasien. Tugas kita, tugas Anda nanti kalau Anda sebagai pelaksana keperawatan adalah itu. Menjadi tempat bertanya pasien, menjadi orang yang membantu pasien untuk menyelesaikan masalahnya, kemudian memberikan jalan keluar seperti apa dari permasalahan yang dialami pasien, itu namanya advokasi. Ya, keputusan bukan di perawat kalau advokasi, keputusan adalah di pasiennya atau di keluarganya. Itu prinsipnya. Bagaimana kita membuat orang lain paham itu loh masalahnya dan itu loh harus penyelesaiannya. Sebenarnya advokasi hanya itu intinya. Oke, cukup? Cukup 20 menit lagi ya. Oke, kalau sudah cukup, tidak ada lagi yang ditanyakan, tolong Anda baca lebih jauh tentang advokasi ini, terutama contoh-contoh ya. Saya tidak masukkan contoh di sini. Harapan saya dengan Anda baca konsepnya, kemudian Anda cari sendiri contohnya, Anda lebih bisa menguasai apa itu advokasi. Ya. Oke, kalau sudah tidak ada lagi, saya stop share ya. Ini yang datang sudah 124. Ini yang belum bergabung siapa nih? Kelas berapa?
Halo, Sipen atau ketua kelas? Udah dicek lagi? Yang belum lengkap atau B? Atau RKI ada yang keluar? Saya print screen ya yang sesuai dengan ada yang namanya. Ibu, Oke, ya. izin bertanya, perkenalkan saya Nasrul Jahra dari perwakilan salah satu SIPEN, ingin bertanya untuk pertemuan minggu depan, kan ada pertemuan 13 dan 14 yang terakhir ya Bu ya, itu saran dari Ibu atau mahasiswa menyiapkan presentasi Ibu? RPS-nya apa bunyinya? Kalau di RPS hanya tahapan penyelesaian materi self-directed learning, Ibu. Ya, Untuk terus pertemuan 13. self-directed learning, terus tagihannya? Tagihannya makalah analisis kasus, Ibu. Ya, berarti Anda semua bikin ya? Nanti saya kasih saja lembar tugasnya supaya lebih jelas ya untuk pertemuan minggu depan ya. Iya Ibu. Oke, saya Dan kasih lewat Sipen. ya, dan Bu Omi juga sempat menyinggung kalau di pertemuan 13 dan 14 ini semua kelompok itu membuat penyelesaian kasus Ibu ya. Dan Ibu Omi untuk penyelesaian kasus itu kasusnya dari Ibu Indri atau kita yang cari sendiri Ibu? Nanti saya bikin lembar tugasnya dulu ya. Oh iya. Supaya Anda jelas apa yang harus dibuat dan apa yang harus dilakukan. Oke? Iya. Baik Ibu, Ya. terima kasih. Ya. Sama-sama. Oke, any question? Masih ada yang ingin ditanyakan? Sudah screenshot? Sebelumnya Ibu izin screenshot terlebih dahulu ya Ibu. Oke, silakan. Ya, bagi teman-teman yang belum on cam, dipersilakan on cam ya. Mungkin slide pertama dulu ya Ibu. Per kelas ya? Iya Ibu. Jadi yang A dulu, yang B matikan dulu, habis itu yang B baru yang RKI gitu biar nanti kelihatan per Baik, kelas. Ibu. Untuk kelas A on cam ya, yang untuk kelas B dan RKI dipersilakan untuk off cam terlebih dahulu. Ya, kepada Vina off cam dulu sebentar ya, kelas A dulu. Oke, makasih. Baik, untuk kelas A bisa off cam terlebih dahulu. Untuk kelas B dipersilakan on cam. Kemarin. Baik, kelas B dulu ya. Baik, kelas B dipersilakan off cam kembali. Yang untuk RKI dipersilakan on cam. Baik. Kepada Evan, Moya, apakah bisa on cam dulu? Izin masuk, Stefani, untuk Ya. Evan dan Maula itu lagi nggak bisa karena di rumah sakit dan salah satunya ada yang kurang sehat. Oke, baik. Kalau gitu sudah Ibu. Ya. Kalau sudah, terima kasih atas perhatiannya.
Saya izin live. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sehat buat semua ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih Bu. Terima kasih, Bu. Izin live ya. Bu.